Ya, halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya Prasetyo Wibowo kembali hadir dalam Market Review, program yang mengupas isu-isu yang menjadi penggerak ekonomi di Indonesia. Live streaming kami bisa Anda saksikan juga di idxchannel.com. Dan langsung saja kita mulai Market Review selengkapnya. Ya, pemirsa, kinerja penjualan mobil nasional dari pabrik ke dealer atau wholesales di bulan Februari naik secara bulanan maupun tahunan. Namun demikian, penjualan retail dari dealer ke konsumen tercatat mengalami penurunan tipis hampir 1% dibandingkan dengan Februari 2024 lalu. Kinerja penjualan mobil di tahun 2025 masih cukup menantang meski ada momentum Ramadan dan Lebaran di kuartal 1 tahun 2025. Hal ini tercermin dari data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor atau Gaikindo untuk penjualan mobil secara retail yaitu dari dealer ke konsumen di bulan Februari 2025 yang turun tipis sebesar 0,8% dibandingkan Februari 2024. Namun jika dibandingkan secara bulanan, penjualan retail naik sebesar 9,1% dari Januari 2025 yang tercatat sebesar 64.029 unit. Adapun penjualan mobil nasional secara wholesale atau dari pabrik ke dealer tercatat mengalami kenaikan hingga double digit di bulan Februari 2025 sebesar 16,7%. Dibandingkan Januari 2025 atau month to month yang mencatatkan penjualan 61.932 unit. Dan penjualan secara tahunan juga mengalami kenaikan 2,2% menjadi 72.295 unit dibandingkan Februari 2024 sebesar 70.772 unit. Sementara itu, kebijakan insentif fiskal dari pemerintah hingga pembenahan infrastruktur dan ekosistem industri otomotif nasional diharapkan bisa menarik lebih banyak lagi investasi asing ke Indonesia. Kebijakan tersebut juga turut memperkuat ekosistem kendaraan ramah lingkungan di tanah air yang belakangan ini juga menjadi fokus pemerintah. Dari Jakarta, tim liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, berikut ini kami sampaikan data terkait dengan penjualan mobil wholesale per Februari 2025 secara bulanan seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Baik, kita akan cermati mengalami kenaikan double digit 16,7% kalau kita bandingkan Februari 2025 dengan Januari 2025. Dan berikutnya penjualan wholesale secara tahunan. Kita akan cermati ada kenaikan juga 2,2% Februari 2025 dibandingkan dengan Februari 2024. Secara tahunannya naik, kemudian bulanannya naik secara wholesale. Berikutnya untuk penjualan retail seperti apa? Baik, kita lihat secara bulanan Februari 2025 dibandingkan dengan Januari sebelumnya, kenaikannya ada 9,1% pemirsa. 69.872 berbanding 64.029 unit. Itu dia seperti yang bisa Anda saksikan. Kemudian penjualan mobil retail salesnya untuk secara tahunan ini yang mengalami tekanan 0,8%. Februari 2025 69.000, kemudian di Februari tahun 2024 70 ribuan begitu ya. Terkait dengan beberapa data kinerja penjualan mobil secara wholesale kemudian juga retail. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini terkait dengan strategi produsen mobil manfaatkan momentum Lebaran sudah hadir di studio IDX Channel Bapak Kuku Kumara, Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo. Terima kasih Bapak atas waktu yang disempatkan ini. Dan ini menarik kalau kita cermati dengan kondisi saat ini. Kita akan sapa terlebih dahulu juga ini ada Pak Aryo Irhamna, Ekonom Indef. Halo Mas Aryo, apa kabar? Baik. Baik, terima kasih atas waktu yang disempatkan Mas Aryo. Ini kita akan cermati bersama bagaimana dengan kinerja industri otomotif di Indonesia. Kita ke Pak Kukuh terlebih dahulu. Sejauh mana Pak momentum Ramadan, Lebaran ini bisa mendongkrak angka penjualan mobil nasional? Ya, kita berharap bahwa Lebaran kali ini itu bisa membantu. Yang pertama adalah yang sederhana saja, bahwa Lebaran kita liburannya itu terbagi dua. Oke. Jadi di akhir bulan Maret dan di awal bulan April. Sehingga di bulan Maret ini kita pastikan bahwa hari kerjanya relatif banyak, tidak banyak terpotong. Sehingga kita berharap masyarakat masih bisa membelanjakan atau membeli kendaraan bermotor
pada hari-hari kerja di bulan Maret. Dan itulah kita punya harapan karena dari dasar dari bulan Februari yang ada peningkatan dibanding bulan Januari. Kita harapkan ini juga akan momentum ini terus berlangsung. Baik. Nah, apakah momen Lebaran tahun ini menarik kalau kita cermati begitu. Apakah lebih baik dibandingkan dengan Lebaran tahun lalu, Pak, nanti kinerja? Perkiraan kami ini tahun ini lebih baik ya. Kalau tahun lalu itu banyak liburnya. Itu yang paling tidak ya di situ. Walaupun ada tantangan berbeda kali ini karena kondisi yang banyak hal yang muncul belakangan ini. Namun kita masih tetap berharap, kita harus optimis bahwa masyarakat masih mau membelanjakan untuk beli kendaraan bermotor. Baik. Nah, dari Indef, Mas Aryo, Anda melihat bagaimana review Anda terkait dengan kinerja penjualan mobil ya kalau bisa dikatakan di kuartal 1 lah tahun 2025 ini seperti apa? Oke, baik. Pertama, secara umum memang ada kenaikan ya penjualan di awal tahun ya dari Januari ke Februari. Dan dalam pandangan saya secara siklus memang di awal tahun itu secara tren ada fenomena seperti itu ya. Jadi pembelian aset di awal tahun ya karena dari itu pembelian aset dari bonus akhir tahun sebelumnya. Jadi memang beberapa konsumen yang higher income group ini memanfaatkan bonus tahunan untuk dalam take avoidance ya, menghindari beban pajak yang lebih tinggi dengan tapi ini legal gitu dengan cara membelikan aset gitu ya, baik properti maupun kendaraan di awal tahun, dan itu memang secara umum demikian. Nah, kemudian tadi yang seperti disampaikan bahwa wholesale dan juga retail baik Mantuman dan year tier ini namun saya ingin menyoroti secara year tier ya, penurunan year on year ini perlu dicermati sebagai sinyal bahwa ini menjadi indikator tambahan ya bahwa daya beli masyarakat memang belum sepenuhnya pulih atau mengalami tekanan akibat beberapa faktor. Mungkin secara umum demikian, Mas. Baik, tapi kalau Anda lihat momentum Ramadan dan Lebaran ini, kalau misalnya tadi Gaikindo berharap masih bisa mendongkrak lebih jauh lagi begitu angka penjualan mobil nasional kita. Tapi dari Indef sendiri dengan adanya tantangan tadi menjadi indikasi bahwa daya beli masyarakat yang masih tertekan ini bagaimana akhirnya? Jadi memang kenaikan wholesale ini menunjukkan produsen atau dealer ini optimis ya menghadapi Ramadan atau Lebaran dan menambah stok ya. Namun penurunan retail sales secara Januari ini menandakan bahwa di level konsumen akhir ini yang permintaannya belum seperti di tahun lalu. Memang ada kemungkinan ya karena kan nanti kita masih lihat bulan Maret seperti apa, dan fenomena Lebaran ini tentu di Indonesia ini kan umumnya menjadi periode peak season ya bagi banyak sektor gitu, termasuk otomotif, karena biasanya masyarakat melakukan pembelian kendaraan gitu ya untuk keperluan mudik dan juga untuk peningkatan status dalam tanda kutip menjelang hari raya. Baik. Nah, Pak Kuku, data Gaikindo juga menyebutkan penjualan wholesale pabrik ke dealer seperti yang sudah disampaikan Mas Aryo di bulan Februari 2025 memang naik tadi ya sekitar 2,2% secara tahunan dibandingkan dengan tahun 2024. Nah, kalau kita lihat tadi, apakah lebih kepada optimisme dari kalangan produsennya sendiri kah? Atau memang Anda melihat juga masih ada optimisme dari angka penjualan yang akan diserap juga nih di masyarakat, Pak? Tentunya para pelaku industri juga punya prediksi ya. Jadi di satu sisi inginnya tetap jalan, bisnis as usual. Harapannya adalah peningkatan. Kemarin ada beberapa kendala terkait misalnya option dan sebagainya. Dan itu sudah ada kepastian saat ini. Paling tidak dari situ semua baik konsumen maupun pelaku industri punya optimisme di sini. Apalagi ini ada momentum Lebaran. Jadi harapannya itu kalau bisa betul-betul dijalankan, ya kita optimis bahwa itu akan ada peningkatan. Nah, kalau yang dikritisi tadi dan dicermati oleh Indef adalah penjualan retail sales-nya. Ini bagaimana nih, Pak? Jadi retail memang masih mengalami tekanan ya, walaupun sedikit. Namun kalau kemarin itu mungkin tekanannya karena memang masih ada isu-isu yang tadi. Ada masih wait and see dan sebagainya. Kita lihat nanti hasil dari Maret ini seperti apa. Harusnya sih masih ada optimisme peningkatan penjualan di bulan Maret ini.
Ya, kira-kira berapa sih Pak potensinya kalau kita bandingkan misalnya momen biasanya lah kalau dibandingkan dengan momentum Ramadan Lebaran di mana biasanya tingkat konsumtifnya masyarakat kan juga Meningkat. tinggi kan, naik begitu Pak. Nah ini masih belum ada pattern yang jelas. Oke. Ya, tapi umumnya penurunan itu biasanya terjadi bisa sampai 10-20% dibanding bulan-bulan biasa Oke. di saat bulan Ramadan karena hari kerja tadi. Tapi tadi juga disinggung oleh Mas Aryo mengenai kondisi masyarakat ini yang saat ini Betul. ada daya belinya menurun. Nah ini yang juga perlu kita cermati, belum pernah terjadi misalnya kan. Nah kita lihat dulu di bulan Maret ini seperti apa harapannya Oke. bisa lebih baik. Ya, tantangan kalau kita bicara mengenai daya beli masyarakat nih Pak Kuku. Saat ini kalau kita bicara mengenai kemampuan beli dengan harga yang saat ini begitu dipasarkan memang cukup berbeda begitu, cukup jauh begitu Pak. Jadi ini kembali lagi ya dari data yang kita miliki, Ya. itu kan ada gap yang cukup besar. Di mana harga mobil ini secara tahunannya naik Oke. sekitar 7,5%. Sementara income masyarakat, tadi juga disinggung mengenai adanya penurunan daya beli ya. Iya, iya. Nah ini mereka naiknya cuma 3%, jadi ada gap cukup tinggi. Sementara kendaraan-kendaraan yang banyak dibeli masyarakat adalah kendaraan-kendaraan yang memang price sensitif. Iya, iya. Kalau kendaraan-kendaraan yang luxury, mereka nggak terlalu banyak terganggu. Tapi 70-80% adalah kendaraan-kendaraan yang terjangkau ya. Oke, oke. Nah, Mas Aryo, Anda melihatnya bagaimana kalau momentum Ramadan Lebaran tahun ini begitu? Kalau memang tantangan tadi terkait dengan daya beli gap yang masih tinggi begitu, lantas momentum ini belum bisa dimanfaatkan secara optimal, maksimal atau bagaimana? Tapi tahan dulu jawabannya Mas Aryo, kita akan bahas nanti di segmen berikutnya ya. Dan pemirsa, pastikan Anda masih bersama kami. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Pemirsa, berikut ini kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan penjualan mobil wholesale berdasarkan merek ataupun produsen seperti yang bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ya, ini dia per Februari 2025 untuk penjualan mobil wholesale. Ya, Toyota masih memuncaki di posisi pertama 24.397 unit. Disusul Daihatsu, kemudian Honda, Mitsubishi Motors, Suzuki, Hyundai, kemudian Mitsubishi Fuso, Isuzu, Wuling, dan juga Hino. Nah, bagaimana dengan penjualan mobil retailnya? Kita lihat bersama di Februari juga 2025. Ya, masih tidak jauh berbeda. Toyota, Daihatsu, Honda, Mitsubishi Motor, dan Suzuki, 5 besar ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kuku Kumara dan Mas Aryo DP Irhamna dari Indef. Nah, Mas Aryo, tadi sempat tertunda. Bagaimana Anda melihat momentum Ramadan, Lebaran yang diharapkan memang bagi dunia industri lainnya selain otomotif pun sama, menginginkan adanya peningkatan dari sisi produksi, penjualan. Nah, bagaimana Anda melihat dari sisi sektor otomotif begitu? Apakah belum bisa akhirnya dimanfaatkan secara optimal karena tadi ada beberapa tantangan yang masih menyelimutinya begitu? Iya, jadi memang kenaikan month to month ya, retail ya, naik 9,1% ini dari Januari Februari 2025. Dan saya menandakan adanya peningkatan permintaan bulanan yang bisa jadi awal momentum menjelang Lebaran. Oke. Kemudian yang kedua, penurunan. Nah, namun penurunan year on year ini yang memang 0,8% ini, minus 0,8% ini menandakan bahwa jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, maka daya beli masyarakat atau minat beli masih sedikit lebih rendah. Jadi ada kemungkinan tekanan ekonomi yang tadi saya sampaikan gitu ya. Jadi secara umum dampak Ramadan atau Lebaran ini masih ada, tapi belum sekuat tahun lalu. Nah, kenaikan month to month ini memperlihatkan tren perbaikan jangka pendek, namun secara tahunan performa masih tertinggal dibandingkan tahun lalu. Ya. Jadi Lebaran kali ini memang berpotensi mendongkrak penjualan, tapi mungkin tidak sebesar tahun sebelumnya jika indikator ekonomi makro belum membaik. Oke, Mas Aryo, tapi kan pemerintah juga sudah membanjiri banyak insentif begitu yang diberikan untuk sejumlah sektor termasuk otomotif di sana. Iya, betul. Memang ini menjadi pertanyaan bagi banyak kalangan juga. Oke. Apakah efektivitas insentif pemerintah, apakah belum efektif? Bisa jadi mungkin karena memang
tekanan di masyarakat memang sangat dalam, dan ini sebetulnya sudah disampaikan juga dari, bisa kita lihat dari data BPS ya, deflasi year on year-nya negatif, dan ini pertama kali setelah 25 tahun gitu ya, dan memang ini sangat berbahaya secara struktural gitu ya, meskipun secara jangka pendek ya itu bisa dijelaskan ya karena insentif subsidi listrik gitu ya. Cuma jangka panjang ini menandakan kondisi daya beli masyarakat memang sedang tertekan. Oke, masih terkait dengan daya beli masyarakat. Nah, Pak Kuku, dengan beragam insentif yang diberikan begitu, kita tahu fiskal juga disampaikan oleh pemerintah begitu dengan keringanan-keringanan lain. Nah, belum bisa menjadi booster begitu Pak Kuku, atau bagaimana? Insentif ini kan sifatnya jangka pendek ya. Oke. Ini udah dikeluarkan kemarin. Nah, pada saat dikeluarkan insentif itu juga terjadi yang tadi option tadi. Jadi ada semacam mix ya. Oke. Ini yang mana? Tapi kita harapkan ada perbaikan dengan adanya insentif, terutama misalnya ada hybrid yang sebelumnya tidak diberikan insentif, sekarang dapat insentif. Tapi perlu kita lihat dampaknya untuk beberapa saat yang akan datang ya. Sifatnya kan insentifnya akan diberikan sampai akhir tahun. Oke, nah menarik, insentif selain juga mobil yang berbahan bakar fosil, kemudian listrik pun sekarang sedang memang sedang happening begitu ya saat ini begitu Pak Kuku. Anda melihat bagaimana? Apakah ini yang menjadi salah satu pendorong optimisme dari produsen otomotif nasional juga bahwa ternyata pun mobil listrik yang dijual dipasarkan di Indonesia banyak peminatnya begitu Pak? Betul, ada tren peningkatan pembelian kendaraan bermotor listrik yang mungkin sekarang udah di atas 10% ya. Total market share-nya kombinasi antara electric vehicle murni, BEV, dan hybrid. Oke. Nah, ini yang perlu kita cermati ke depan seperti apa. Nah, ini ada tren peningkatan, masyarakat melihat walaupun masih di sana-sini masih ada kendala, terutama jangkauan dari kendaraan listrik sendiri itu kan lebih banyak untuk di dalam kota ya. Kalau saya dengar dari informasi mau dipakai mudik, mikir nih nanti di kampung bisa di-charge nggak gitu kan? Di daerah yang jauh bisa di-charge nggak? Itu yang menjadi pertanyaan, sehingga jawabannya mungkin adalah konvensional ICE ataupun hybrid. Nah itu dia, menarik. Nah, dengan infrastruktur yang juga sedang dibangun SPKLU itu masih belum bisa mencukupi atau bagaimana Pak Kuku? Tahan dulu jawabannya, kita akan jeda kembali sebentar Mas Aryo, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review, pemirsa. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Kuku Kumara, Sekretaris Umum Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia Gaikindo. Kemudian juga ada Mas Aryo DPR Hamna, beliau adalah Ekonom Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Indef. Nah, Mas Aryo, menarik kalau kita cermati tadi informasi adanya peningkatan 10% ya Pak Kuku tadi ya, kalau kita lihat penjualan di atas 10%. Nah, Indef sendiri melihatnya bagaimana potensinya begitu, mengingat apakah ini menjadi salah satu juga nanti penopang industri otomotif nasional ke depan begitu? Ini kendaraan listrik ya Mas? Iya. Oke. Memang persaingan dalam ke depan ya ini saya lihat meningkat menjadi produsen besar yang sudah lama eksis dalam industri otomotif ini, serta merek-merek baru gencar menawarkan EV. Masing-masing ingin memposisikan diri sebagai pemain kunci di pasar mobil listrik Indonesia gitu, karena kita marketnya besar. Kemudian terkait diferensiasi produk ya, jadi kompetisi dalam pandangan saya nanti kompetensinya akan beralih dari sekedar harga versus fitur ke aspek teknologi baterai, efisiensi dan jangkauan range-nya gitu ya, hingga ketersediaan after sales dan jaringan charging-nya. Hal ini menambah dimensi baru persaingan di pasar otomotif nasional. Jadi memang kalau ICE ini sudah existing beberapa, maksudnya sudah sangat dominan dari hulu ke hilirnya, after sales-nya, jaringan pabrik jaringan bengkelnya. Nah cuman kalau mobil listrik ini yang masih sama-sama startnya baru gitu ya. Jadi memang ini menarik diperhatikan perkembangan mobil listrik di Indonesia. Baik, masih ada sejumlah tantangan Pak Kuku, meskipun kita tahu pertumbuhannya sudah di atas 10%. Gaikindo sendiri bagaimana Pak upaya strategis yang mungkin sudah dilakukan? Bagaimana kolaborasi dengan pemerintah untuk bisa meningkatkan lagi infrastruktur pendukungnya kalau kita bicara mengenai pengembangan electric vehicle? Betul, selama ini kita fokus pada dua jenis new energy vehicles ya. Yang baterai electric vehicle yang full, dan kemudian muncul hybrid ya. Hybrid itu sebetulnya sudah cukup lama
perkenalkan di Indonesia, mungkin lebih dari 15 tahun yang lalu. Namun dari sisi perkenalan itu sendiri belum dapat tanggapan. Namun baru setelah tahun 2021 itu mulai dilirik oleh masyarakat. Hybrid ya. Setelah muncul electric vehicles. Nah, yang menarik adalah masyarakat kita itu masih perlu kendaraan-kendaraan yang jangkauannya jauh. Nah, hybrid ini memberikan alternatif itu dibanding dengan electric vehicles. Ya kan, jauh. Dan itu nggak terlalu tergantung pada charging station. Nah, kemudian muncul yang paling baru lagi, sebetulnya nggak baru-baru amat, ada PHEV, plug-in hybrid electric vehicle. Nah, ini kemarin sudah ada yang dicoba dan didemonstrasikan. Itu untuk sekali charging, sekali fuel pengisian, itu bisa mencapai lebih dari 1.300 km. Wow. Ini juga menjadi pilihan. Tapi yang jangan lupa adalah kunci yang penting lagi di samping affordability ya, harganya yang cukup terjangkau. 7-seater juga masih memberikan faktor penentu dibeli atau tidaknya oleh sebagian besar masyarakat kita. Jadi apapun itu, misalnya mobil elektrik ataupun yang konvensional engine itu tetap aja yang mobil keluarga. Ada nggak mobil keluarganya gitu? Itu preferensi masyarakat kita begitu ya? Preferensi masyarakat kita, karena dari data kami juga 70% yang diminati oleh masyarakat seluruh jenis ya, apakah ICE, apakah hybrid, apakah itu juga electric vehicle, total menyeluruh itu yang diminati adalah 7-seater MPV ya. Wow. Nah lantas bagaimana tadi infrastruktur pendukungnya Pak, SPKLU dan lain-lain, meskipun kita tahu hybrid ini bisa menjadi salah satu pilihan yang lebih menarik kalau kita bicara mengenai perjalanan yang cukup jauh begitu. Ya, kita perlu belajar dari yang ICE ya. Pada saat ICE diperkenalkan dengan pengenalan jenis bahan bakar yang berbeda, itu kan kami selalu mewanti-wanti meminta bahwa tersedia di seluruh wilayah Indonesia. Karena mobil itu tidak hanya sekedar ada di kota, tapi harus menyeluruh di wilayah Indonesia. Nah, pada waktu infrastruktur ini berubah, misalnya tadi kalau bensin kita ketahuan ya, tapi sebenarnya juga dampaknya ada. Tapi kalau electric vehicle, dampaknya luar biasa, karena sesama electric vehicle, charging stationnya itu juga tipenya berbeda lagi. Ini juga harus dicermati oleh masyarakatnya. Nah, kemudian kalau ini tersedia, itu untuk luar kota ya. Tapi di dalam kota sendiri juga menyimpan isu yang juga perlu dijawab. Masyarakat kota seperti Jakarta banyak tinggal di apartemen. Pada waktu tinggal di apartemen itu kan umumnya ada di basement kendaraan. Nah, di basement itu sebaiknya dihindari ada charging station. Harusnya ada di luar. Nah, ini kan menjadi tambahan isu tersendiri yang harus diselesaikan juga. Tempat terbuka yang bisa digunakan untuk charging station. Nah itu dia, lantas strategi apa yang perlu dilakukan begitu untuk bisa mendorong lagi produksi, kemudian angka penjualan retail sales-nya begitu yang paling menentukan begitu bagi produsen begitu ya. Baik pemirsa, ini menarik kalau kita cermati dengan beberapa data yang disampaikan tadi begitu ya. Ternyata memang masih banyak tantangan yang harus dihadapi oleh industri otomotif nasional begitu ya Pak Kukudi. Tapi sayang sekali waktunya Pak terbatas ini Pak. Mungkin kita harus cari waktu yang lebih jauh lagi bersama dengan Mas Aryo nih. Mas Aryo, terima kasih banyak atas informasi update yang diberikan kepada pemirsa. Dan pemirsa jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan informasi dan pembahasan menarik lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Aduh.